di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Siti Eldan Febriantini dengan NPM akhir 135 sebagai moderator, dan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Andi Farman dengan NPM akhir 094, Naura Inaya dengan NPM akhir 103, Marotul Kamila dengan NPM akhir 106, Reza Dekia Victoria dengan NPM akhir 112, dan juga di sini ada Azmin Al-Hawari dengan NPM akhir 130. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh Marwah. Marwah, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian media pembelajaran. Dalam pendidikan dan pengajaran, untuk mencapai tujuan agar terdapat efisiensi dan efektivitas dalam belajar mengajar digunakan suatu alat bantu yang dikenal dengan istilah media belajar. Dari segi etimologi, kata media berasal dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Rossi dan Brin mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa media adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa atau menyampaikan pesan dan gagasan kepada orang yang menerimanya. Sementara itu, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, dan minat siswa sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri mereka. Lalu ada tujuan dan manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama itu tujuan, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Lalu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Yang selanjutnya yaitu menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran, dan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan variasi belajar, motivasi, dan memudahkan pembelajaran dalam menerima materi pelajaran, membantu pengajar dalam proses pembelajaran dan memberikan penjelasan serta gambar dengan cara yang mudah dipahami oleh pembelajar, menciptakan suasana yang penuh semangat. Lalu membiasakan pengajar kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, lebih efisien dari segi penggunaan waktu, dan memberikan kemudahan bagi pelajar dalam penyerapan materi pelajaran. Media pembelajaran juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, menarik perhatian siswa, dan mendukung berbagai gaya belajar. Manfaatnya yaitu mempermudah penyampaian materi, meningkatkan retensi informasi, mendorong kreativitas, memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, dan meningkatkan evaluasi. Dengan demikian, media pembelajaran membuat proses pendidikan lebih efektif dan menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marwah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naura. Naura, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip penggunaan media pembelajaran. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Prinsip-prinsip dalam penggunaan media pembelajaran yang pertama ada efektivitas. Dalam pemilihan media pembelajaran wajib sesuai dan tepat digunakan. Yang kedua ada relevansi. Dalam proses pembelajaran, penggunaan media pembelajaran harus bersifat berkepentingan. Yang ketiga ada efisiensi. Efisiensi adalah memilih serta menggunakan perangkat belajar
yang betul-betul efisiensi, karena perangkat itu ekonomis, irit, namun mampu memberikan poin catatan yang berarti. Selanjutnya ada mampu dipergunakan. Prinsip perangkat belajar mengajar selanjutnya yang dipilih perlu benar-benar mampu dipergunakan, diterapkan melalui belajar mengajar. Yang kelima ada kontekstual. Dalam menggunakan perangkat belajar mengajar perlu dipikirkan dan wajib mendahulukan aspek lingkungan sosial budaya dengan mempertimbangkan poin pengembangan di kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada interaktivitas. Prinsip berikutnya yang wajib diperhatikan pada pilihan perangkat pada kegiatan belajar dalam ruangan memerlukan interaktivitas. Yang terakhir ada fleksibilitas. Media pembelajaran dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam aneka ragam situasi. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Naura. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ajni. Ajni, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan kesempatan materi kepada kalian semua. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan materi jadi dari karakteristik media pembelajaran ya. Tapi sebelumnya dalam menggunakan media hendaknya kita sebagai calon guru atau pendidik bisa memilih atau memilah bagaimana media pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan tempat dan ketentuannya. Nah, bagaimana caranya itu? Yang pertama menentukan jenis media yang tepat. Artinya sebaiknya kita harus memilih terlebih dahulu apa media yang tepat digunakan kepada siswa-siswanya. Kita bisa menggunakannya di kelas berapa misal atau digunakan di tempat apa begitu. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Artinya perlu diperhitungkan kembali bagaimana apa urgensi dan juga kelebihan dan kekurangan kita menggunakan media tersebut. Lalu ada menyajikan media yang ada gitu, media dengan tepat. Artinya media kita itu harus benar-benar ada atau tidak ada gangguan sama sekali pada saat kita menggunakan media tersebut, seperti itu. Nah, ada jenis dan juga karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, ada media audio. Media audio ini kita bisa contohkan dengan mendengar bisa menggunakan alat pendengaran ya. Contohnya seperti pesan yang disampaikan melalui media audio yang dituangkan kepada para siswa-siswanya dari kita sebagai guru, seperti itu. Tidak hanya dari kita, tapi dari sumber-sumber lain melalui media audio. Lalu juga ada media grafis. Untuk media grafis ini sama halnya dengan media visual. Untuk media grafis ini bisa kita tayangkan seperti film ataupun bentuk-bentuk video lainnya yang bisa ditayangkan kepada para siswanya. Tidak hanya video tapi juga gambar-gambar yang kita tunjukkan seperti itu. Lalu ada media projection. Untuk media projection sama halnya dengan media grafis atau media visual. Nah, untuk media projection ini juga memiliki kesamaan, tetapi dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual, menyajikan bagaimana siswanya itu bisa membuat proyek sendiri ketika mereka melihat tadi media grafis ataupun media audio seperti itu. Itu adalah materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Adi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resa. Resa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu tujuan instruksional yang ingin dicapai. Nah, misalnya tujuan pembelajaran untuk mengembangkan motorik, maka media yang digunakan itu menggunakan media interaktif, misalnya seperti alat praktik fisik ataupun alat gerak seperti itu. Ataupun pembelajaran untuk memahami materi itu digunakan menggunakan media visual atau audio visual. Kemudian yang kedua itu karakteristik siswa. Nah, untuk memahami karakteristik siswa maka kita harus mengetahui mengenai umur siswa, kemudian gaya belajar yang digunakan dalam pemahaman materinya itu seperti apa gitu.
Nah, gaya belajar itu kan ada tiga macam. Ada auditory, kemudian kinestetik dan juga visual. Nah, misalnya ada siswa yang menggunakan gaya belajar auditorik, maka media yang digunakan itu menggunakan media suara gitu ataupun audio. Kemudian yang ketiga yaitu jenis rangsangan belajar yang diinginkan, audio atau visual, keadaan latar atau lingkungan, gerak atau diam, ketersediaan sumber setempat. Nah, yang ketiga ini adalah harus menyesuaikan media dan juga materi yang akan diberikan kepada siswa gitu. Jadi misalnya materi yang akan kita berikan itu mengenai teks prosedur, maka media yang digunakan itu menggunakan media visual seperti itu. Misalnya seperti PowerPoint. Dan yang terakhir yaitu kepraktisan dan ketahanan media, efektivitas dalam jangka panjang. Media yang praktis yaitu media yang mudah digunakan dan juga tahan lama gitu. Selain itu juga media yang efektif itu dapat digunakan untuk jangka yang panjang dan juga dapat digunakan di kemudian hari tanpa memerlukan pembaruan yang signifikan seperti itu. Kemudian materi selanjutnya itu pengertian alat pembelajaran. Menurut Wijaya dan Rusyan, alat pembelajaran adalah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Selain itu juga alat pembelajaran adalah perangkat atau media yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Alat ini juga dapat berupa fisik dan juga digital gitu. Tujuannya itu untuk mempermudah siswa dalam memahami materi, kemudian meningkatkan keterlibatan siswa dan juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lesa. Untuk pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Asifa. Asifa disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai tujuan dan manfaat dari alat pembelajaran. Sudah dikemukakan oleh rekan saya sebelumnya mengenai pengertian alat pembelajaran. Kemudian di sini saya akan memaparkan mengenai tujuan apa sih tujuan dari diadakannya atau dibutuhkannya alat pembelajaran dalam proses belajar. Nah, yang pertama yaitu supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. Di sini saya garis bawahi meningkatkan semangat. Tujuan dari diadakannya alat pembelajaran dalam satu proses belajar itu untuk meningkatkan semangat para peserta didik. Karena apabila sudah terbentuk atau timbulnya rasa semangat pada diri peserta didik, otomatis proses belajarnya pun akan efektif dan juga akan mencapai keberhasilan belajar. Kemudian yang kedua yaitu alat pembelajaran dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, di mana siswa dengan banyak sekali kemungkinan sehingga belajar dapat berlangsung dengan sangat menyenangkan. Seperti yang kita tahu atau pernah rasakan sebelumnya ketika di bangku sekolah gitu ya, kita bisa merasakan bahwa kalau misalnya menggunakan metode ceramah terus dengan menggunakan alat atau media yang menarik itu sangat berbeda gitu ya. Kalau misalnya dalam metode ceramah gitu kan kita terus ke teori ya, dan itu cenderung kurang meningkatkan berpikir kritis, juga kurang tertarik gitu, siswa tuh kurang tertarik. Nah, berbeda dengan adanya alat pembelajaran, nah itu dapat sesuai dengan si individu gitu. Jadi semuanya paham gitu, lebih paham daripada teori gitu. Kemudian yang ketiga yaitu supaya proses belajar lebih cepat, kemudian memungkinkan mengajar lebih sistematis. Itu juga sudah pasti karena adanya alat ini sangat membantu gitu. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat. Nah, selain adanya tujuan, kemudian alat juga membawa manfaat dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama menimbulkan minat siswa ya, menimbulkan minat sasaran pendidikan. Dalam proses pembelajaran gitu ya,
ketika ada alat atau suatu hal yang baru, tentu itu akan menarik minat para siswa untuk terfokus belajarnya gitu. Jadi kalau ada alat itu cenderung akan lebih fokus gitu dibanding metode-metode ceramah atau yang hanya sekadar teori. Nah, untuk manfaat selanjutnya itu mencapai sasaran yang lebih banyak. Di sini itu artinya siswa itu jadi lebih fokus ataupun lebih tertarik gitu untuk belajar karena misalnya berbeda dengan metode ceramah ya. Saya tegaskan lagi, metode ceramah itu kan biasanya siswa itu sudah mulai mengantuk, jenuh gitu ya, apalagi pelajaran bahasa Indonesia gitu ya di siang hari gitu kan, fokus peserta didik itu sudah mulai buyar. Nah, berbeda. Nah, kalau menggunakan metode ceramah itu hanya sebagian siswa saja yang memperhatikan gitu. Yang sebagiannya memperhatikan, yang sebagiannya lagi sudah hilang fokus gitu. Nah, berbeda dengan ketika ada alat. Kalau ada sesuatu yang baru, itu pasti akan menarik perhatian banyak siswa gitu. Akan cenderung semua siswa itu memperhatikan sehingga alat tersebut dapat mencapai sasaran yang lebih banyak gitu. Yang selanjutnya itu dapat membantu dalam mengatasi berbagai hambatan dalam proses pendidikan. Juga sudah pasti karena dengan adanya tujuan alat pembelajaran ini yaitu untuk memudahkan gitu, untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu dapat merangsang siswa untuk mengimplementasikan pesan-pesan yang disampaikan. Nah, kalau alat itu berarti si siswa itu secara praktis ya dapat menyaksikan secara langsung contohnya ataupun ilustrasinya melalui alat belajar tersebut sehingga dapat menimbulkan siswa tersebut bisa mengimplementasikan mata pelajaran melalui alat pembelajaran tersebut. Kemudian masih berkaitan dengan manfaat juga alat pembelajaran ini dapat menegangkan pengertian atau informasi yang diperoleh. Nah, ini berkaitan dengan bahwa siswa itu kan kita sebagai manusia gitu kadang lupa gitu ya, sering mengalami yang namanya lupa gitu. Nah, dengan adanya alat pembelajaran ini gitu akan meminimalisir hal tersebut gitu. Misalnya suatu ketika si anak tersebut mengerjakan soal atau ditanya oleh gurunya, sebutkan struktur teks laporan hasil observasi misalnya. Kemudian si anak tersebut akan mengingat proses belajar ketika menggunakan alat, misalnya menggunakan PowerPoint ya. Si anak tersebut akan mengingat, oh waktu itu ibu guru ngasih materi melalui tayangan video atau PowerPoint gitu. Nah, sehingga itu akan memudahkan si siswa untuk mengingat materi yang telah dipaparkan gitu melalui alat pembelajaran tersebut gitu. Sehingga informasi ataupun pengetahuan yang telah diterima oleh siswa itu tersimpan lama di dalam ingatan seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai langkah-langkah penggunaan media dan alat pembelajaran ya. Nah, untuk tahap yang pertama sudah pasti tahap persiapan, di mana dalam tahap persiapan ini guru itu mempelajari petunjuk penggunaan media yang akan digunakan atau diperlukan. Misalnya guru tersebut memerlukan proyektor, nah maka guru tersebut harus menguasai, harus bisa gitu bagaimana cara menggunakan proyektor seperti itu. Harus menguasai petunjuknya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah mengetahui petunjuk penggunaan media ataupun alat tersebut, guru itu mempersiapkan alatnya gitu untuk mempersiapkan alat pembelajaran untuk dipakai di kelas gitu. Misalnya guru tersebut membutuhkan proyektor, nah maka guru tersebut harus menyiapkan proyektor terlebih dahulu gitu. Kemudian ada juga memilih media. Nah, media belum memilih media ada juga ini apa namanya? Membuat materi atau menyiapkan materi yang akan dijelaskan gitu. Entah itu tentang teks observasi, teks deskripsi dan lain sebagainya, guru harus mempersiapkan materinya. Nah, kemudian setelah menyiapkan materi, guru menyiapkan media nih, mau menggunakan video atau PowerPoint atau apapun itu terserah si gurunya gitu kan. Nah, terus
setelah memilih media, ada juga tahap penyajian di mana guru ini menyampaikan pendahuluan, kemudian menarik perhatian siswa dan menjelaskan tujuan dari adanya tayangan atau media yang disajikan seperti itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu tahap penerapan, di mana guru menggunakan media dan menyajikan materi melalui alat ataupun media yang telah disiapkan seperti itu. Setelah itu ada juga proses evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi ini, guru dapat dilakukan dengan menguji kemampuan siswa, juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya dengan rekan kerja. Selain itu, perlu juga diukur efektivitas si medianya gitu. Apakah media tersebut efektif atau tidak. Terus ada proses tindak lanjut. Tindak lanjut ini dalam tindak lanjut, guru diharapkan terus menggunakan media pembelajaran agar terbiasa menggunakan dan menguasainya, sehingga dengan penggunaan media pembelajaran yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas hasil belajar dan memaksimalkan tujuan pembelajaran. Itu sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan baik. Langsung saja kita masuk ke sesi diskusi, dan di diskusi kali ini saya hanya akan mempersilakan untuk satu orang penanya kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Izin bertanya. Iya, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok ini yang telah mempresentasikan materi dengan baik terkait media pembelajaran. Nah, saya ingin bertanya, media pembelajaran itu dapat dikatakan baik dan menarik itu bagi siswa itu kriterianya yang seperti apa sih? Yang diberikan oleh Gali tadi akan dijawab oleh Asifa. Silakan. Baik, di sini saya ingin mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Gali ya. Kriteria media pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa? Untuk media pembelajaran yang menarik itu yang pertama yaitu harus interaktif, karena adanya alat pembelajaran juga memunculkan adanya bermain peran gitu. Jadi tidak hanya bersumber dari si guru, tapi ada juga partisipasi dari muridnya gitu. Jadi harus menggunakan media yang interaktif. Juga itu juga berkaitan dengan pembawaan si gurunya gitu. Jadi bagaimana si guru tersebut membawakan media tersebut secara interaktif gitu. Itu juga akan membuat si media menjadi menarik seperti itu. Kemudian visualnya harus menarik juga, menggunakan desain yang estetis, terus pemilihan warna dan gambar serta animasinya yang lucu yang sekiranya digemari oleh banyak siswa gitu. Kemudian harus juga relevan dengan materi pembelajaran gitu. Kemudian fleksibel, yaitu dapat digunakan di berbagai perangkat dan lingkungan, itu juga bisa membuat si media pembelajaran menarik. Kemudian dapat memotivasi. Media pembelajaran yang dapat memotivasi juga akan meningkatkan minat belajar melalui tantangan atau penghargaan. Kemudian menyajikan konsep yang dapat dipraktikkan secara nyata seperti itu. Karena pembelajaran itu akan menarik kalau si siswanya tuh diberi contoh gitu dan interaktif seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian untuk pematerian dari kelompok 5, dan izinkan saya membacakan sebuah kesimpulan. Jadi bahwa media pembelajaran itu merupakan suatu komponen dalam proses belajar yang memiliki peran penting dalam kegiatan belajar mengajar, dan alat pembelajaran ini merupakan peralatan yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dalam suatu pembelajaran. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik? Baik. Untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya
menjelaskan apa itu cerita fabel, seperti itu dan apa jenis-jenisnya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu di sini akan menampilkan sebuah contoh, salah satu contoh dari cerita fabel yang dimana contoh yang akan Ibu berikan ini menggunakan salah satu cerita dongeng yang dimana ini merupakan salah satu media audiovisual. Nah, langsung saja ya kita simak cerita dongeng dari yang berjudul Itik yang Buruk Rupa. Tolong disimak dengan baik ya anak-anak. Iya. Betapa terkejutnya Ibu Itik saat melihat salah satu anak berbeda dari anak-anak yang lain. Anak itu tersebut berwarna abu-abu dan berbadan besar. Namun, Ibu Itik tak peduli dan tetap menyambut kehadiran semua anaknya dengan hati gembira. Saat Ibu Itik berenang bersama dengan anak-anaknya, hewan-hewan lain memandang anak Itik yang berwarna abu-abu dengan tatapan mengejek. Semua hewan, bahkan saudaranya sendiri pun memberi julukan si Itik buruk rupa. Dengan perasaan sedih, si Itik buruk rupa memutuskan untuk pergi dan mencari teman-teman baru yang dapat menerimanya. Dalam perjalanan, si Itik buruk rupa bertemu dengan seekor anjing. Namun, anjing tersebut malah menjauhinya. Si Itik buruk rupa pun melanjutkan perjalanan. Dia merasa kelelahan dan tertidur di depan sebuah rumah. Datanglah seekor kucing dan ayam yang lantas mengusir si Itik buruk rupa. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan dengan hati yang hancur, karena ia merasa tak ada hewan yang mau menerima dan berteman dengannya. Tanpa disadari, musim berganti dan si Itik buruk rupa pun tumbuh semakin besar. Saat sedang beristirahat di pinggir sungai, si Itik buruk rupa melihat serombongan angsa yang sangat cantik. Ia merasa iri melihat kecantikan para angsa tersebut. Salah satu angsa menyapanya dan bertanya, "Mengapa Itik terlihat murung?" Itik pun menceritakan kisah sedihnya menjadi anak Itik yang buruk rupa. Rombongan angsa hanya tertawa. Rombongan angsa mengajak si Itik buruk rupa untuk turun ke sungai. Betapa terkejutnya si Itik saat melihat pantulannya di sungai. Ia melihat sesosok angsa putih yang sangat cantik. Kini ia bukan lagi si Itik buruk rupa. Dengan perasaan bahagia, si Itik pun ikut terbang bersama angsa lainnya. Janganlah menilai dirimu lebih rendah dari orang lain. Baik anak-anak, bagaimana cerita dongengnya, sedih tidak? Gratis banget. Nah, karena di sini kita sedang menyimak video cerita dongeng dan di sini Ibu mau dari anak-anak untuk satu orang untuk menyampaikan pesan moral yang terdapat dari cerita Itik yang buruk rupa. Silakan kepada Ibu untuk menyampaikan pesan moral yang terdapat dari cerita fabel Itik yang buruk rupa. Pesan moralnya, janganlah menilai dirimu lebih rendah dari orang lain karena setiap orang diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh merendahkan diri melihat orang lain, tetapi kita juga harus menghargai diri sendiri juga. Sudah. Benar ya pesan moral dari cerita Itik yang buruk rupa itu. Jadi kita tidak boleh menilai seseorang itu dari sampulnya saja gitu ya. Terus menjadi seseorang yang berbeda itu tidak selamanya merupakan hal yang buruk. Tapi anak-anak karena bel sudah berbunyi yang dimana sudah menandakan waktu pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat